Yang terhormat Bapak Ridho Riyadi, MPDI selaku dosen pengembu mata kuliah Metodologi Studi Islam, dan juga teman-teman yang kami hormati dan yang kami sayangi. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan segala rahmat, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran yang dilakukan secara virtual ini. Perkenalkan, kelompok kami yang beranggotakan Urfa Islamiyah NIM 2120255 dan Aini Wafiyah NIM 2120297. Langsung saja kami akan mempresentasikan yang berjudul Islam dan Kebudayaan Indonesia. A. Pengertian Islam dan Kebudayaan Indonesia. Islam secara etimologi berasal dari bahasa Arab salima yang berarti selamat. Sentosa dari kata ini dibentuk menjadi kata aslama yang berarti memeliharakan dalam keadaan selamat. Sentosa dan berarti pula berserah diri dan taat. Sedangkan menurut istilah adalah mengacu pada agama yang bersumber pada wahyu yang didatang dari Allah dan agama yang ajaran-ajarannya diwahyukan Tuhan kepada masyarakat melalui Nabi Muhammad SAW. Sedangkan kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya dari kata budi yang artinya budi atau akal. Maka kebudayaan yaitu sistem pengetahuan yang meliputi sistem ide atau gagasan yang terdapat dalam pikiran manusia, sehingga dalam kehidupan sehari-hari kebudayaan itu bersifat abstrak. Perwujudan kebudayaan adalah benda-benda yang diciptakan oleh manusia sebagai makhluk yang berbudaya, berupa perilaku dan benda-benda yang bersifat nyata, misalnya pola perilaku, bahasa, peralatan hidup, organisasi sosial, religi, seni, dan lain-lain. B. Hubungan Islam dan Kebudayaan Indonesia. Islam sebagai agama yang diturunkan Allah untuk semua umat manusia telah memainkan peranannya dalam mengisi kehidupan umat manusia di muka bumi ini. Kehadiran Islam di tengah-tengah masyarakat yang sudah memiliki kebudayaan tersendiri menjadikan Islam dengan budaya setempat mengalami akulturasi yang pada akhirnya tata pelaksanaan ajaran Islam beragama. Agama dan kebudayaan dapat saling mempengaruhi sebab keduanya adalah nilai dan simbol. Agama adalah simbol ketaatan kepada Tuhan, demikian pula kebudayaan, agar manusia dapat hidup di lingkungannya. Persentuhan agama Islam dengan kebudayaan asli Indonesia tentu merupakan pembahasan yang menarik, di mana Islam sebagai agama universal merupakan rahmat bagi semesta alam, dan kehadirannya di muka bumi berbaur dengan beragama kebudayaan lokal, sehingga antara Islam dan kebudayaan lokal pada suatu masyarakat tidak bisa dipisahkan. Keduanya merupakan bagian yang saling mendukung dan menguatkan. Kebudayaan adalah alat konseptual untuk melakukan penafsiran dan analisis, sehingga keberadaannya akan menunjang terhadap pembahasan mengenai eksistensi suatu masyarakat. Sedangkan Islam secara umum, konsep Islam berangkat dari dua pola, yakni hubungan secara vertikal dengan Allah berbentukan tata agama dan hubungan sesama manusia dalam bentuk sosial. Macam-macam kebudayaan di Indonesia. Yang pertama yaitu penanggalan Hijriah. Maksudnya agama Islam ke Indonesia secara tidak langsung membawa pengaruh pada sistem penanggalan. Agama Islam menggunakan perputaran bulan, sedangkan kalender sebelumnya menggunakan perputaran matahari. Yang kedua, sekaten. Sekaten adalah tradisi membunyikan musik gamelan milik keraton. Pertama kali terjadi di Pulau Jawa. Tradisi ini sebagai sarana penyebaran agama Islam yang pada mulanya dilakukan oleh Sunan Bonang. Yang ketiga yaitu selikuran. Maksudnya adalah tradisi yang diselenggarakan setiap pada malam tanggal 21 Ramadan. Tradisi tersebut masih berjalan dengan baik di Keraton Surakarta dan Yogyakarta. Perayaan tersebut dalam rangka menyambut datangnya malam Lailatul Qadar, yang menurut ajaran Islam
jatuh pada 1 atau sampai 3 terakhir bulan Ramadan. Yang keempat yaitu Suranan. Dalam penanggalan Islam adalah bulan Muharram. Pada bulan tersebut masyarakat berziarah ke makam para wali. Selain itu mereka juga membagikan makanan khas berupa bubur sura yang melambangkan tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima yaitu Muludan. Muludan merupakan upacara pendahuluan dari peringatan lahirnya Nabi Muhammad SAW yang lahir pada 12 Rabiul Awal atau 12 Mulud. Biasanya di bulan kelahiran Rasul ini banyak yang membaca berzanzi atau sholawatan. Yang keenam yaitu Grebek. Upacara adat berupa sedekah yang dilakukan pihak keraton pada masyarakat berupa gunungan. Keraton Yogyakarta dan Surakarta mengadakan upacara Grebek sebanyak 3 kali dalam 1 tahun, yaitu Grebek Syawal pada Hari Raya Idul Fitri, Grebek Besar pada Hari Raya Idul Adha, dan Grebek Mulud. Yang ketujuh yaitu Megengan, ialah upacara menyambut bulan suci Ramadan oleh bupati dan rakyat Semarang. Kegiatan utama adalah pemukulan beduk yang ada di masjid. Yang kedelapan yaitu Syawal. Syawalan ialah kegiatan silaturahmi kepada semua umat manusia setelah melaksanakan sholat Idul Fitri untuk saling memaafkan atas segala kesalahan yang telah diperbuat. Pada tradisi tersebut berlangsung hingga beberapa hari, bahkan ada yang diramaikan pada hari ke-7 Syawal dengan istilah Lebaran Ketupat. Jika di Pekalongan, kegiatan Syawalan di hari ke-7 Lebaran dengan tradisi membuat lupis raksasa yang nantinya akan dibagikan kepada seluruh masyarakat yang hadir. Yang terakhir yaitu Akikoh, ialah kegiatan memotong kambing atau domba setelah kelahiran anak di umur 7 hari atau setelahnya, di mana bagi anak laki-laki dengan memotong 2 ekor kambing atau domba, sedangkan perempuan dengan memotong 1 ekor kambing atau domba. Setelah itu daging akikoh akan dibagikan kepada masyarakat sekitar yang membutuhkan atau dihidangkan pada acara upacara pemberian nama. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.